Cek, cek. Ini gede banget kayaknya ya. Mau agak di mana? Oke, segini cukup? Oke, bismillahirrahmanirrahim semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nafisa dan juga tim Telito telah memberikan tempat buat kami untuk berbagi diskusi bersama. Sebenarnya nanti ini ngobrolnya santai aja, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan, dan nanti kalau misalnya ada teman-teman yang menyusul datang bisa nanti Mbak Nafisa tadi ya minta tolong dimasukkan grup, dan materinya juga sudah ada di grup, nanti biar dikirim ulang sama Mbak Nafisa. Begitu, tanpa berlama-lama bisa mungkin kita langsung mulai ngobrol-ngobrol tentang sharing session. Jadi selling ini gimana sih? Silahkan untuk Mas Tawar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya, saya Tama. Saya saat ini menjabat ya, diberikan jabatan jadi CEO dari Rumah Belajar Adinatar gitu. Nah, kalau background saya sebenarnya saya adalah S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, tapi di kampus saya juga tergabung dulu dalam tim media dan publikasi kampus. Jadi saya menggeluti bidang dokumentasi dan copywriting. Nah, dari copywriting ini sebenarnya bisa sangat berkembang sekali, jadi banyak sekali cabang-cabang yang lain gitu ya. Gitu. Jadi dari copywriting, sebenarnya copywriting itu dekat dengan marketing. Jadi bisa jadi ke sales, bisa jadi ke marketing. Nah, kalau sekarang itu bisa jadi ke digital marketing gitu, karena zamannya sekarang kan sudah zaman digital gitu ya. Nah, banyak dari prinsip, saya menyebutnya copywriting itu ada teknik dan ada prinsip. Saya membaginya menjadi teknik dan prinsip. Kalau teknik itu ya itu untuk marketing gitu ya, tapi kalau prinsip itu bisa digunakan di tempat manapun gitu, di bidang ilmu manapun. Jadi saya sedikit mendalami di prinsipnya gitu. Nah, dari prinsipnya itu mulai berkembang nih, masuk ke bidang-bidang yang lain. Salah satunya adalah marketing. Kalau kemarin karena basic kami adalah bimbel, jadi copywriting ini saya share, saya bagikan sebagai seni untuk membujuk hati manusia. Sebenarnya gitu. Jadi seni untuk membujuk hatinya manusia gitu. Tapi lewat kata-kata gitu kan. Nah, kalau di judulnya sekarang, bagaimana bagaimana copywriting ini bisa menjadi selling? Basicnya sebenarnya ada 3 hal gitu ya. Yang pertama ada marketing 4C. Kalau sekarang 4C, dulu 4P. Mungkin ada yang ini pernah familiar gitu ya dengan 4P. Familiar, Mas? 4P. Nah, 4P itu ada produk, ada price, harga, ada place, tempatnya, dan ada promotion. Nah, itu 4P itu. Jadi dulu kalau kita mau berbisnis atau berdagang atau UMKM lah gitu, menerapkan 4P ini. Ada produknya, ada price-nya, ada harganya, ada place, ada tempat, dan ada promotionnya, ada promosi apa di situ. Nah, untuk menarik orang itu pakai 4P ini kalau dulu. Nah, sekarang itu semakin berkembang jadi 4C. Nah, 4C ini, yang C pertama itu ada customer need atau customer wants. Itu keinginan dari customer atau kebutuhan dari customer itu. Makanya sekarang yang diperhatikan orientasinya, kalau dulu di produk
Kalau sekarang di customernya. Kalau dulu fitur produknya, kalau sekarang kebutuhan customernya. Itu 4C. C yang pertama adalah customer. C yang kedua, cost, biaya. Nah, bedanya dengan harga, kalau harga mencantumkan angka. Jadi harganya berapa? 14.000, 15.000, 20.000 itu harga. Tapi kalau cost, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat itu, manfaat dari produk itu. Misal harganya 20.000 gitu ya. Produknya apa? Produknya misal kopi deh, produknya kopi. Harganya 20.000. Kita nggak menyebut harganya 20.000. Tapi cukup dengan di bawah harga rokok kita bisa mendapatkan ketenangan, misal gitu tuh. Kalau kopi gitu tuh, nggak sampai harga pulsamu itu bisa menaikkan karir, misal gitu ya. Kalau dalam artian kopi ini menjadi sarana untuk begadang, untuk bekerja, untuk berkarya gitu. Nah itu cost tuh, jadi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaatnya. Terus ada convenience itu kenyamanan atau kepraktisan dari produk itu. Jadi semakin mudah untuk mendapatkan produk itu, semakin marketingnya jurus marketingnya jitu gitu. Semakin bisa menarik hati dari segi customer tadi. Kenyamanannya, kecepatan untuk mendapatkan, terus kepercayaan dari si customer gitu. Lalu communication. Nah, communication itu 4C yang terakhir, ada customer, cost, convenience, dan communication. Komunikasi yang baik, disitulah masuk copywriting gitu. Nah, dari 4C ini ada yang mau ditanyakan dulu gak? Kita santai aja. Boleh silakan. Biar masuk. Untuk yang customer itu penjelasannya gimana Mas? Tadi kurang jelas mungkin. Oke, untuk customer itu Mas di ini ya, Teliti Coffee ya, sebagai baristanya ya. Nah, biasanya kan kalau kita melayani customer gitu ya, itu kan ada yang datang dengan wajah ceria nih, ada yang datang dengan murung, ada yang datang dengan pusing, katakanlah gitu kan. Nah, kalau kita sudah lihat customer seperti itu, kita bisa menentukan, oh kita mau ambil hatinya customer ini, kebutuhannya apa nih. Misal ya, kalau misalnya happy nih, customernya happy, kita bisa sajikan atau tawarkan produk-produk yang happy. Misal kayak cappuccino atau soda gitu, atau ada apa aja di sini, kombucha gitu, untuk menemani rasa senangnya, untuk berbagi gitu. Nah, itu yang kita ambil tuh gitu. Jadi kalau misalnya ada yang datang ke sini dengan kondisi sedih, apa nih yang manis-manis yang bisa membangkitkan mood, nah kita tawarkan produk itu gitu Mas. Jadi kalau kenal Mas Pepeng yang di Jogja, nah itu kan mereka, kalau Mas Pepeng gini, biarkan tamu datang dengan ceritanya. Nah, kita yang melayani itu, kita gali itu ceritanya itu gitu. Jadi kita nggak serta-merta datang menawarkan produk ini Mas yang paling enak, kopinya dari Brazil katakanlah gitu, dengan specialty yang seperti itu. Nah, sekarang udah nggak zaman kayak gitu. Tapi gimana caranya kopi ini bisa memuaskan perasaan dari si customer, memuaskan kebutuhan, keinginan dari customer gitu. Gitu Mas ya. Ada lagi? Oh iya ya. Ikan Mas yang cerita kalau dulu orientasinya lebih ke produk, sekarang ke customer, itu kenapa Mas kok ada sedikit perubahan dari produk ke customer? Oke, kalau dulu kan orientasi di produk, kalau sekarang di customer gitu Mas ya. Produk itu sekarang semakin banyak, pesaingnya semakin banyak,
kemudian gimana kita bisa memunculkan unique selling point dari produk itu. Katakanlah di Teli itu harga kopi berapa mas? Yang paling murah deh 10.000. Tadi barusan ada yang lewat pakai gerobak itu 8.000 tuh. Kalau kita cuma bermain dengan produk, kita akan kalah dengan mereka. Nah, gimana caranya kita nggak kalah? Kita mainkan customernya, kita mainkan perasaan dari customernya. Makanya muncul orientasinya. Kalau dulu orientasinya di produk, gimana kopi ini yang terbaik, datang dari petani yang sudah proses dengan cukup baik gitu. Sekarang udah pelanggan udah nggak pikir itu. Kalau ini baik tapi nggak bisa balikin mood, itu percuma. Nah sekarang gitu tuh. Kalau ini paling baik kopinya tapi nggak bisa memenuhi kepraktisan, itu juga ya percuma gitu loh. Makanya yang lewat barusan tadi kopi gerobak itu kenapa ada? Karena mereka ambil dari sisi kepraktisan yang dimana itu dibutuhkan oleh customer gitu. Jadi dulu itu produk terbaik itu yang menang, produk yang termurah dulu yang menang, produk yang terbanyak menyebarnya itu yang menang. Kalau sekarang udah enggak. Kalau sekarang yang bisa memenuhi